Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggiana Kirani. Di video kali ini, saya akan membahas 4 konsep penting dalam sistem pemerintahan di Indonesia, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan wewenang pemerintah daerah. Yang pertama, ada desentralisasi. Apa sih desentralisasi itu? Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Tujuannya adalah agar pelayanan publik bisa lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Contohnya, pemerintah daerah punya wewenang mengelola sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur lokal, hingga perizinan usaha di wilayahnya. Dengan desentralisasi, daerah memiliki otonomi untuk mengatur keuangannya, membuat peraturan daerah, serta menetapkan kebijakan pembangunan sesuai potensi masing-masing daerah. Yang kedua, ada dekonsentrasi. Apa sih dekonsentrasi itu? Dekonsentrasi ini berbeda dengan desentralisasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat di daerah, seperti gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Artinya, dalam dekonsentrasi, pemerintah pusat masih memiliki kendali penuh, tetapi pelaksanaan tugas dilakukan oleh unit di daerahnya. Contoh dekonsentrasi adalah pelaksanaan program nasional seperti pemilu atau sensus penduduk yang dijalankan di daerah tetapi dikoordinasi oleh pemerintah pusat. Yang ketiga, ada tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat ke daerah atau pemerintah provinsi ke kabupaten atau kota untuk melaksanakan tugas tertentu dengan tanggung jawab tetap di tangan pemberi tugas. Contohnya, jika pemerintah pusat memberikan tugas kepada pemerintah kota untuk membangun fasilitas perbatasan, maka kota tersebut hanya membantu, bukan mengambil alih tanggung jawab secara penuh. Dan yang terakhir, ada wewenang pemerintah daerah. Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota, memiliki wewenang dalam yang pertama, menyusun dan menetapkan APBD. Yang kedua, ada membuat peraturan daerah atau perda. Yang ketiga adalah menyelenggarakan pelayanan publik. Dan yang keempat ada pengelola potensi sumber daya alam daerah. Dan yang terakhir ada menjalin kerjasama antar daerah atau dengan pihak ketiga. Namun ada juga urusan yang tetap menjadi kewenangan pusat seperti hubungan luar negeri maksud saya, pertahanan, dan moneter. Jadi kesimpulannya, desentralisasi memperkuat otonomi daerah, dekonsentrasi mendapatkan layanan pusat ke daerah, sedangkan tugas pembantuan memungkinkan koordinasi lintas level pemerintah daerah. Semua ini menunjang pembangunan yang merata dan efisien sesuai semangat otonom daerah dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pemerintah Daerah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini membantu memahami bagaimana sistem pemerintah Indonesia bekerja dari pusat hingga ke daerah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.